Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Sebelumnya yang saya banggakan, yang kami cintai teman-teman PWPM yang sudah meluangkan waktunya ini jauh-jauh dari Sragen ke Semarang untuk bisa mengikuti kajian. Insya Allah akan kita adakan rutin ya. Kemudian para jamaah yang telah hadir di masjid ini, malah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa bermuwajah bersama thalabul ilmi di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, yaitu di Masjid PWM Jawa Tengah. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu istiqomah dalam meneladani akhlak-akhlak beliau. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di penghujung akhir bulan Rajab ya. Penghujung akhir bulan Rajab ya, sekitar tanggal 30 ya. 30 Rajab dan setelahnya Sya'ban dan kemudian Ramadan. Jadi tidak terasa sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi ada 12 bulan di sisi Allah itu, ada 4 di antaranya adalah bulan-bulan hurum atau bulan haram. 3 bulan pertama itu yang mutatawal, yaitu bulan yang bersambung, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang satu lagi adalah yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Ya. Nah, hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab, bulan haram. Maka ketika di bulan-bulan haram kita diminta untuk apa? Untuk menguatkan iman kita dan meminta ampunan banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu teman-teman sekalian, pada bulan Rajab itu, yaitu bertepatan 27 Rajab, kita biasanya selalu memperingati Isra Mi'raj ya. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjidil Aqsa. Mi'raj yaitu perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Nah, hari ini kita akan coba mengulas tentang Isra Mi'raj, karena saya mendapatkan materi tentang Isra Mi'raj sebagai pelipur lara Nabi Muhammad ya. Maka kita akan melihat bagaimana sih
kondisi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diminta atau dipanggil oleh Allah untuk perjalanan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang agung. Bahkan ulama itu, beberapa ulama mengatakan bahwasanya mukjizat kedua terbesar baginda Nabi Muhammad itu adalah Isra Mi'raj. Kita tahu ya, yang pertama adalah Al-Quranul Karim, sedangkan yang kedua adalah Isra Mi'raj. Dan ini juga menjadi titik balik atau titik nadir perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ustadz Fakih, bahwasanya sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Allah mengajak Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj, ya, perjalanan ke Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad itu mengalami kondisi yang sangat menyakitkan. Bagaimana beliau itu ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib, yang kedua adalah istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah. Maka pada tahun itu, yaitu tahun ke-10 kenabian ya, tahun ke-10 kenabian itu dinamakan dengan Amul Husni. Amul Husni itu adalah tahun kesedihan, tahun kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya, pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Sayyidah Khadijah. Rekan-rekan hadirin yang kami muliakan, sebelum jauh kita membahas ke sana, jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sebenarnya ujiannya itu tidak hanya itu saja. Jadi sebelum beliau itu mendapatkan ujian yang sangat berat, ketika ditinggal orang-orang yang dicintainya, beliau itu sudah diuji dari sebelum lahir atau ketika beliau lahir. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Abdullah. Itu sudah tidak ada. Ayahnya sudah tidak ada, hanya ada ibunya. Nah, ibunya mengasuh beliau itu hanya 6 tahun. Tapi sebenarnya tidak 6 tahun, ibunya hanya 2 tahun. Sedangkan 4 tahunnya itu adalah beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah seorang yang menyusui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu dikembalikan kepada ibunya, dan ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun, itu ibunya yaitu Siti Aminah ya meninggal dunia. Bayangkan teman-teman semuanya ya, ketika beliau lahir sudah ditinggal ayahnya. Ketika baru 6 tahun, itu masih kecil kan, 6 tahun itu juga sudah ditinggal oleh ibunya Siti Aminah. Nah, kemudian umur 7 tahun, 8 tahun beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun beliau diasuh oleh kakeknya. Jadi luar biasa penderitaan baginda Nabi Muhammad SAW dari kecil itu ujiannya sungguh sangat besar. Baru setelah 8 tahun beliau diasuh oleh pamannya. Nah, rekan-rekan hadirin yang kami muliakan, di sisi lain ya, ada ulama yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan ujian terberat. Ujian terberat. Kita tahu ya, para nabi-nabi yang lain misalkan, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji dengan apa? Dengan kekayaannya.
yang hilang sekejap kan, kemudian dengan anak-anaknya, kemudian dengan anak-anaknya diujinya apa? Meninggal semua ketika saat itu. Kemudian diuji dengan fisiknya, itu Nabi Ayub kan. Terus ada lagi nabi yang lain, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu ujiannya juga berat. Beliau itu berdakwah sekitar 950 tahun, mengajak orang-orang untuk bisa beribadah kepada Allah, namun hanya yang mau mengikuti dakwahnya tidak kurang dari 50 orang. Dan para nabi-nabi yang lain itu juga luar biasa. Nah, ada yang diuji fisik, psikologis, spiritual, dakwah, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat, beliau adalah satu-satunya orang yang menerima ujian terberat dalam hidupnya. Maka tidak ada yang bisa mampu seperti Nabi Muhammad. Dari fisiknya kita lihat Nabi Muhammad itu, bayangkan ya, beliau itu ketika berdakwah sering dilempari kotoran, sering dilempari batu. Kemudian apa? Dari segi mentalnya, ketika ada orang-orang yang selalu melindunginya, ya, pamannya, istrinya, malah meninggal dunia. Belum lagi keluarganya. Nabi Muhammad itu memiliki anak, itu ada 7. Qasim, Ibrahim, Abdullah, Zainab, Ummul Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Namun seluruh anaknya ini yang tinggal sampai Nabi Muhammad meninggal, itu hanya 1. Hanya Fatimah. Yang lain meninggal sebelum Nabi Muhammad tiada. Bayangkan kalau kita punya anak banyak tapi semuanya sudah meninggal dunia, pasti nggak ada yang kuat itu kan. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan beliau tidak pernah mengeluh. Belum lagi Nabi Muhammad itu punya anak yang 4 perempuan itu, yang namanya Ummul Kulsum dan Ruqayyah, itu pernah diceraikan langsung oleh siapa? Oleh 2 anak dari Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Bayangkan teman-teman semuanya, kalau kita punya anak perempuan ya, mungkin ada yang punya anak perempuan ini, tiba-tiba tidak ada sebab apapun langsung diceraikan. Bagaimana perasaan itu? Itulah ujian-ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, ini kita sedikit flashback ya. 3 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi ketika masih di Mekah, beliau pernah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Mengapa kok diboikot? Ya karena ketika itu dakwah Nabi semakin kencang. Dakwah Nabi semakin kencang, kemudian beliau mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang Quraisy pada saat itu khawatir jangan sampai dakwah Nabi Muhammad ini bisa mempengaruhi orang-orang Quraisy pada saat itu. Sehingga orang-orang Quraisy itu sepakat untuk memboikot siapa? Memboikot dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kenapa kok yang diboikot ini? Karena Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib banyak yang melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa. Jadi diboikot agar dari orang-orang Quraisy. Jadi Quraisy itu sebenarnya terdiri dari banyak kabilah. Orang-orang Quraisy itu terdiri dari banyak kabilah. Ada kabilah Bani Hashim, Muthalib dan lain-lain. Nah, pada saat itu mereka itu dilarang untuk menikahi keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dilarang menikahi keturunan mereka. Selain itu Mereka dilarang untuk berdagang.
Jadi orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu sangat terasingkan sekali. Sangat terasingkan, mereka tidak bisa membeli, bahkan tidak bisa menjual. Nah, itu salah satu proyeknya itu terjadi selama 3 tahun. Bayangkan, selama 3 tahun kita tidak bisa berdagang, tidak bisa membeli sesuatu, apa yang terjadi? Maka pada saat itu banyak anak-anak dari keluarga Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib itu nangis, anak-anak kecil nangis karena kelaparan. Kemudian di sini juga menangis karena tidak bisa membeli makan, tidak bisa menjual. Mereka benar-benar diboikot oleh orang-orang Quraisy. Bahkan tidak jarang pada saat itu orang-orang makan hanya makan daun kering karena saking tidak ada makanan. Jadi luar biasa, sungguh luar biasa sekali perjuangan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 tahun. Itu tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad. Nah, pada tahun ke-10 inilah yang kita namakan tadi dengan tahun Amul Huzni. Ini puncaknya di sini. Ya, puncaknya pada tahun ke-10 ya. Jadi beliau itu ditinggal oleh pamannya. Yang pertama itu oleh pamannya, yang kedua oleh istri tercintanya yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, jadi kenapa Nabi Muhammad itu sangat mencintai sekali kepada pamannya? Ya, kita tahu setelah meninggalnya kakek Nabi Abdul Muthalib, jadi yang mengasuh Nabi ketika masih kecil itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Bahkan pamannya sendiri itu pun sudah menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya, anak sendiri. Jadi saking cintanya Abu Thalib itu menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya. Dan pamannya ini juga orang yang selalu melindungi dakwah Nabi. Nah, paman Nabi ini Abu Thalib cuma sangat disayangkan ya. Beliau itu sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam, ya. Tidak, itu yang disayangkan oleh baginda Nabi Muhammad. Padahal di akhir itu sebelum pamannya meninggal, Nabi itu ingin mentalkin untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi karena tadi ya, karena tekanan orang-orang Quraisy dan karena dia itu sangat cinta dengan nenek moyangnya, sehingga Abu Thalib itu tidak sampai mengucap kalimat syahadat. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sebenarnya kamu tidak bisa untuk memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai ya Muhammad, tapi sesungguhnya yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Thalib ini luar biasa, sangat mencintai Nabi, bahkan terus membela Nabi. Nah, ini salah satu hikmahnya juga kenapa kok orang-orang Quraisy tidak mau menyerang Nabi Muhammad SAW, karena Abu Thalib. Abu Thalib itu kan juga masih mengikuti agama nenek moyang mereka kan, sehingga wajar ketika orang-orang Quraisy itu ingin menyerang Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, ya mereka itu sangat masih menghargai kedudukan Abu Thalib. Ini salah satu hikmahnya ini. Di balik itu semua sehingga Nabi masih terlindungi karena adanya sosok Abu Thalib. Nah, pernah suatu ketika orang-orang Quraisy itu kan memberikan penawaran kepada Abu Thalib. Untuk apa? Untuk menukar Nabi Muhammad dengan orang terbaik dari anak-anak suku Quraisy. Jadi orang-orang pernah mengatakan, aku berikan seorang anak ini, aku tukar kepada kamu untuk kamu didik, sedangkan kamu berikan Muhammad kepadaku untuk aku bunuh. Apa kata Abu Thalib? Bi'samal taqul atu'tika rajulun li urabbiyahu wa u'tikum rajulun li taqtulahu. Jadi Abu Thalib itu saking marahnya mengatakan apa? Kok bisa-bisanya kamu mengatakan seperti ini? Kurang ajar.
Kamu ingin menukar anak untuk aku didik, sedangkan aku berikan anakku Nabi Muhammad untuk kamu bunuh. Nah, inilah Abu Thalib ya. Jadi beliau itu sangat luar biasa dalam melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya Abu Thalib sendiri ya itu sudah tahu bahwasanya apa, Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan. Nah, pernah kan suatu ketika beliau itu perjalanan ke Syam, kemudian ketika hampir sampai di Syam bertemu dengan seorang rahib ya, rahib pendeta dari Yahudi. Rahib itu mengatakan apa? Ini anak ini tolong dibawa pulang, karena anak ini Muhammad ini memiliki tanda-tanda kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu sudah jelas. Jadi setiap nabi itu ada tanda-tanda kenabian. Sehingga dikhawatirkan kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi, ya anak ini bisa dibunuh. Nah, itu salah satunya. Selain itu apa? Ada banyak hal lagi. Di keluarga Abu Thalib itu, ini ya, ketika mereka sebelum makan, mereka itu selalu mempersilahkan Nabi Muhammad dulu untuk makan. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad itu makan, terlebih dahulu makanan yang mereka makan walaupun sedikit akan menjadi berkah dan cukup. Ini kebiasaan dari keluarga Abu Thalib. Karena sering sekali ketika Nabi Muhammad tidak makan terlebih dahulu, atau bahkan tidak ada Nabi Muhammad, nah, keluarga Abu Thalib ini makan tapi makanannya masih kurang. Nah, sehingga Nabi Muhammad adalah sosok yang tadi selalu memberikan keberkahan. Nah, itu Abu Thalib ya, makanya Nabi Muhammad itu sangat mencintai sekali pamannya Abu Thalib. Kemudian yang kedua adalah Sayyidah Khadijah ya. Kita tahu Sayyidah Khadijah adalah orang pertama ya, orang pertama dari muslimat yang pertama kali masuk Islam. Dan dia itu juga orang wanita pertama yang selalu melindungi Nabi. Jadi ketika meninggalnya pamannya Nabi dan juga istrinya, itu beliau itu kehilangan perlindungan dari luar dan dalam. Dari luar, dari segi politik, segi dakwah yang biasanya beliau berdakwah, tiba-tiba hilang kan pengaruhnya karena hilangnya Abu Thalib. Dari segi dalam, beliau kehilangan sosok Sayyidah Khadijah, orang yang selalu melindungi Nabi, orang yang selalu memberikan harta semuanya kepada Nabi untuk berdakwah, bahkan tempat curhatnya Nabi, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah. Bahkan seluruh anak Nabi 7 itu kan dari Sayyidah Khadijah kecuali satu ya, yaitu Ibrahim. Nah, jadi kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat sayang sekali kepada istrinya Sayyidah Khadijah. Sampai ketika Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah kan, sering sekali kan Sayyidah Aisyah itu cemburu dengan Sayyidah Khadijah karena Nabi sering menyebut-nyebut. Padahal Sayyidah Khadijah telah meninggal dunia. Nah, ini nanti akan menjadi titik balik perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian nanti Nabi Muhammad kan diberikan dipanggil oleh Allah, yaitu melalui Isra Mi'raj. Nah, dari sini kita akan tahu bahwasanya yang melindungi Nabi itu bukan orang lain, tapi yang melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah peristiwa meninggalnya paman dan istrinya, Nabi kan terus berdakwah ya. Nah, jadi ketika itu di Mekah itu semakin berat karena sudah nggak ada perlindungan lagi kan. Dari luar tadi, dari segi politik, dakwah yang biasa dilindungi Abu Thalib sudah tidak ada, dan orang-orang kafir itu semakin berani. Ketika Nabi pernah ingin membuka pintu Ka'bah, justru Nabi itu didorong. Pernah ketika Nabi sholat, Nabi itu dilempar oleh
seseorang dengan apa? Ari-ari unta. Ari-ari itu apa? Ya, jantung, usus, pokoknya bagian dalam jeruan itu luar biasa. Ya, semakin berat akhirnya Nabi Muhammad coba untuk berdakwah ke Taif. Nah, ke Taif ini juga ternyata apa? Jadi Nabi Muhammad itu beranggapan oke lah, di Mekah itu sangat berat sekali. Ya, berdakwah sudah tidak diterima dan tidak ada yang melindungi. Akhirnya beliau dengan sahabatnya Zaid bin Haritha pergi ke Taif dengan harapan apa? Orang-orang Taif bisa beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sana beliau kan ingin bertemu dengan Bani Saqif ya. Nah, dengan pembesar Bani Saqif, ternyata apa yang dialami justru sebaliknya. Nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, justru mereka menolak. Bahkan tidak hanya menolak, tapi dari pembesar Bani Saqif itu memerintahkan apa anak-anak mereka, budak-budak mereka untuk apa? Memerangi Nabi dengan lemparan batu, ya, kemudian dengan kayu, batu, pokoknya luar biasa sekali. Jadi, ya, peristiwa Taif itu luar biasa sekali perjuangan Nabi sampai seketika apa? Nabi itu hampir putus asa. Kemudian dia bersender di salah satu pohon anggur ya. Kemudian ada doa yang diabadikan. Nah, ini doa yang luar biasa yang sering kita dengarkan. Doanya adalah Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, kata Nabi apa? Saya mengadu kepada Ya Allah atas lemahnya saya, kemampuan saya ya Allah. Wahawani arsunya saya hina sekali, kata Nabi. Saya di sini ditolak, di Mekah ditolak, di Taif ditolak, dimanapun ditolak. Saya itu seperti seolah-olah saya itu orang yang sangat hina. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, kata Nabi. Engkau adalah Tuhan dari orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ilaman takiluni, kata Nabi, ya Allah, kepada siapa engkau memberikan aku. Jadi beliau itu sudah benar-benar pasrah sekali kan. Ila ba'idin yatajhamuni, apakah kepada orang yang jauh, kemudian dengan muka musam, muka yang wajahnya menyeramkan dan lain-lain. Ila aduwin malakathu amri, atau kepada musuh, engkau serahkan aku kepada musuh. Kata Nabi itu saking pasrahnya beliau. Beliau kebingungan ketika itu. Tapi apa kata Nabi setelah itu? Tapi wa ana radin. Selama engkau itu ridho, saya pun juga ridho, kata Nabi. Jadi pada saat itu Nabi benar-benar pasrah, saking bingungnya. Mau berdakwah kepada siapa lagi? Di Mekah nggak diterima, di Taif tidak diterima. Akhirnya apa? Ketika beliau itu berdoa seperti itu, ya, beliau hampir putus asa kan, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ya Nabi, ini ada dua malaikat Jibal yang apabila kamu perintahkan ya untuk menghancurkan orang-orang Taif, itu Allah malaikatnya akan langsung menghancurkan mereka. Bisa aja, bayangkan kan, kita misalkan dakwah susah-susah, berat-berat, kita sudah memberikan hal yang baik, tiba-tiba ditolak, ya. Kemudian diminta, ayo coba misalkan kamu diberikan seorang malaikat, diutus malaikat untuk menghancurkan yang menyerang kamu. Kita kalau manusia biasa pasti akan langsung kan. Tapi Nabi enggak. Justru Nabi Justru Nabi itu berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk ya kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Wa arju, terus
wa arju an yukhrija qauman man ya'budullah wahdah wa la yusyrik bihi. Dan aku mengharapkan nanti keluar dari keturunan mereka an yukhrijallahu min aslabihim qauman man ya'budullah wahdah wa la yusyrik bihi. Dan doa Nabi Nabi itu mengharapkan orang-orang keturunan dari Bani Thaif, orang-orang yang di Thaif, Bani Saqif itu orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Justru itu Nabi Muhammad, ya. Jadi ini teman-teman, ada perbedaan Nabi Muhammad, Nabi kita dengan para Nabi yang dahulu. Setiap Nabi itu memiliki doa mustajabah. Nah ini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Jadi setiap Nabi itu memiliki doa yang sangat mustajab sekali. Tapi Nabi Muhammad, ya, itu doa yang beliau miliki itu tidak langsung beliau mintakan. Jadi gini, kalau kita melihat Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh, Nabi Musa dan para nabi-nabi yang lain, ya, itu ketika mereka berdoa langsung dikabulkan. Seperti ketika Nabi Nuh itu mereka berdakwah kepada Allah 950 tahun kan, tapi tidak ada yang beriman, hanya sedikit. Sehingga Nabi Nuh berdoa agar semoga Allah membinasakan kaumnya. Begitupun dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, ya, nabi lain, itu mereka berdoa dan itu langsung dikabulkan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad itu menyimpan doanya untuk nanti diberikan kepada umatnya di yaumul akhirat kelak kan. Nah, atau kita sebut dengan syafaat. Jadi luar biasa Nabi Muhammad. Ketika semua nabi itu berdoa agar kaumnya yang susah diatur, bahkan durhaka, Allah langsung menghukumnya. Tapi khusus Nabi Muhammad, itu doa yang beliau miliki itu disimpan agar nanti diberikan di akhirat kelak, yaitu berupa syafaat. Nah, inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari rangkaian peristiwa tadi, ya, mulai dari pemboikotan, kemudian meninggalnya istri dan juga pamannya, kemudian beliau ditolak di Thaif, akhirnya pada saat itu Allah ingin mengajak Nabi Muhammad untuk perjalanan, perjalanan yang mulia, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Ini subhanallah, luar biasa, ya. Ya, selamat datang Pak Gofar, teman-teman, ya. Jadi setelah beliau mengalami penderitaan yang luar biasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu ingin menghibur. Ya, menghibur Nabi dengan apa hiburannya? Ya, dengan Isra Mi'raj. Ya. Ketika nanti perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, beliau nanti kan bertemu dengan para nabi. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad itu mengimami para nabi. Dan setelah itu adalah Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Nah, tujuannya untuk apa Isra Mi'raj ini? Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Nah, ini kata-kata linuriyahu itu untuk menunjukkan. Apa yang ditunjukkan, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman, kata subhana ini luar biasa. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang didahului, yaitu kalimat subhana sabbihis, ya. Jadi subhana itu adalah salah satu kalimat ijaz. Kalimat ini padat tapi memiliki makna yang sangat luas, ya. Subhana. Nah, kita tahu, ya, di dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan
kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi apa? Ada dua kalimat yang sangat ringan sekali ketika kita ucapkan, tapi berat ditimbangkan. Habibatan ila rahman, dan kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi teman-teman, kalimat ini sangat ringan sekali kalau kita ucapkan, tapi nanti kalau ditimbang di akhirat kelak ini kalimatnya sangat berat. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kalau kita lihat ya, ibadah kan banyak. Ada ibadah yang dia itu ibadah berat, modalnya juga besar. Ya, itu seperti apa? Haji ya. Haji, bangun masjid, ini kan berat. Modalnya juga besar kan. Ada juga ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Apa itu? Ibadah berat modalnya ringan. Sholat, puasa. Nah, puasa itu kan sebenarnya kan berat kan, menahan nafsu, menahan rasa haus, menahan rasa lapar, tapi modalnya hanya niat. Ya, niat. Nah, ada ibadah yang ringan dan modalnya ringan. Apa itu? Mengucapkan kalimat at-thayyibah. Nah, ini kan kalimat-kalimat thayyibah ini kan ringan, ya. Misalkan nama kita takjub, apa yang kita ucapkan? Subhanallah, Masya Allah kan. Kemudian ketika ada orang yang terkena musibah, kita mengucapkan innalillah atau ucapan astagfirullah dan lain-lain, ini kan ringan semua ini kan. Nah, ibadah yang ringan, apa ya? Ibadah yang mudah, ringan, tapi ini ganjarannya sangat besar. Bahkan teman-teman, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang ini luar biasa. Saya mau tanya, kapan kita itu bisa mau diingat oleh Allah? Kapan diri kita itu akan diingat dan disebut Allah itu kapan? Ketika kapan? Kapan diri kita itu disebut Allah, bahkan diingat Allah? Kapan itu? Ketika kita itu mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Fadkuruni azkurkum, kan? Kata Allah apa? Fadkuruni, ingatlah aku, sebutlah aku, maka aku akan mengingatmu, aku akan menyebutmu. Jadi kalau kita itu ingin diingat Allah, ingin disebut-sebut Allah, maka kita pun juga harus mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah kan. Itu Allah sendiri yang mengucapkan. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku. Nah, mengingat Allah kan bisa dengan macam-macam kan, dengan ucapan, dengan perbuatan, ya, dengan sholat dan lain-lain. Maka pada saat itu pula Allah akan mengingat kita. Ya. Zikir kira-kira mudah atau susah zikir itu? Zikir itu kan mudah diucapkan, tapi susah kadang untuk dilakukan kan. Nah, maka Nabi itu pernah memberikan suatu nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Nabi itu pernah memberi wasiat. Sebenarnya ketika Nabi memberikan wasiat pada sahabat itu sebenarnya wasiat itu untuk kita seorang muslim. Apa wasiatnya Nabi? Ya Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahu inni la uhibbuka la tad'anna fi duburin inda kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kata Nabi apa? Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Maka saking aku cinta kepadamu, aku memberikan wasiat kepadamu apa? Jangan sampai pernah engkau tinggalkan setelah sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa itu artinya? Allahumma a'inni. Ya Allah, inayah kan pertolongan ya.
Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu kan. Nah, mengingatkan dengan macam-macam tadi ya, dengan berzikir, ya, dengan melakukan ibadah. Ini ala zikrika, berzikir kepadamu. Wa syukrika, syukur. Karena sering sekali kita ya sudah diberikan Allah banyak hal, kesehatan, ya, keluarga yang baik. Sering sekali kita mengeluh. Maka wasiatnya Nabi kepada Mu'adz itu apa? Agar selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Nah, ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengikuti Nabi tadi ya, wasiatnya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, jangan sampai kita itu setelah sholat untuk tidak berdoa. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku akan selalu berzikir kepadamu kapanpun, dimanapun. Ya, jadi ketika kita sedang nyupir misalkan ya, saya sendiri itu sering lebih fokusnya itu ketika nyupir ya, ketika nyupir atau perjalanan itu kan kadang pikiran hanya fokus ke depan ya. Nah itu untuk zikir enak itu. Ya, karena saya itu kan rumahnya agak jauh ya, Kendal ke Semarang itu kan sekitar sejaman lah ya, itu zikir atau itu kan. Syukur dan juga husni ibadatik ya, beribadah yang baik. Nah tadi kemudian ini sampai jam berapa ini? Aja dulu ya, sebentar lagi ya. Nah kata-kata linuriyahu min ayatina itu juga Allah itu ingin menunjukkan kebesaran ya yang terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, teman-teman, ketika Nabi Muhammad diajak Mi'raj oleh Allah kan, beliau kan Nabi itu kan diperlihatkan banyak hal, termasuk diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka kan. Suatu ketika dia di neraka, Nabi Muhammad di neraka, ada orang yang melihat mencakar-cakar dirinya sendiri. Nah, kemudian tanya kepada jin itu kenapa itu? Itu adalah orang yang selalu menyakiti tetangganya, menyakiti temannya, suka gosip dan lain-lain, macam-macam. Ada orang yang tadi lidahnya dijulurkan, kemudian dipotong, tumbuh lagi, dipotong. Itu adalah orang yang suka gosip kata Jibril. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai kita sering membicarakan keburukan orang dan macam-macam. Kemudian diperlihatkan juga surga dan lain-lain. Itu salah satunya. Dan tidak kalah penting adalah jadi pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala itu juga menurunkan perintah. Ya, perintah salat ya. Jadi salat itu spesial sekali. Spesial dibandingkan ibadah-ibadah lain. Ya. Kalau kita tahu misalkan Allah mewajibkan zakat, Allah menurunkan lewat perantara malaikat Jibril kan, turun ayat tentang zakat. Kemudian haji, turun ayat tentang haji. Apalagi turun ayat tentang zakat, haji, puasa, tapi khusus sholat. Karena saking pentingnya sholat itu, maka Allah langsung mengajak dialog Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu pula Allah menurunkan perintah ya untuk bisa sholat. Sebelumnya bukan 5 kali ya, tapi 50 ya. Nah, terus mendapatkan diskon sampai akhirnya sepakati 5 kali dalam sehari 5 kali. Nah, ini luar biasa. Sholat itu ibarat kepala di dalam badan. Ya, jadi kalau tidak ada sholat, ya maka sama saja kan tidak ada kepala di dalam anggota tubuh kita. Maka Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Dan satu lagi, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Jadi suatu saat ya amal yang akan dihisab yang pertama itu ya sholat kita. Fa in sholat sairu amali wa in fasada sairu amalihi.
Kalau sholatnya itu bagus, insya Allah amal yang lain juga akan ikut bagus. Tapi kalau sholat itu buruk, maka bisa jadi amal yang lain itu juga akan ikut buruk. Jadi kita memahami hadis ini ya. Jadi seolah-olah kita percuma, kita mau banyak sedekah, berbuat baik, berderma, menolong orang, tapi kalau sholatnya ditinggalkan, sama ini akan hilang sia-sia. Karena amalan yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Maka kita bersyukur teman-teman ya, kalau kita sudah sholat 5 waktu itu alhamdulillah. Artinya kita masih diberikan hidayah. Ya, hidayah oleh Allah kita bisa sholat 5 kali. Karena masih banyak orang-orang di luar sana. Bahkan untuk sholat aja males, nggak mau mereka. Ya, saya ini kan sekarang lagi bangun rumah ya, bikin rumah, ada tukang ya. Tukangnya dari Seragen gitu. Itu masih muda-muda. Ya, tak suruh sholat pada nggak mau mereka itu. Ayo sholat nggak mau. Asalnya apa? Aku belum dapat hidayah katanya. Jadi hidayah itu bukan untuk ditunggu, tapi harus dicari, dikejar. Maka sungguh beruntung sekali kita semua yang sudah diberikan oleh Allah untuk bisa sholat 5 waktu. Nah itu teman-teman ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu luar biasa sekali ya. Itu menjadi titik balik dakwah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya apa? Bahwasanya semua itu adalah Allah ya. Kita minta perlindungan bukan dari manusia, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Nabi belajar kan, bahwa yang melindungi Nabi hanya Allah, bukan hanya pamannya dan juga bukan istrinya, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menambah keimanan kita dan mudah-mudahan kita bisa terus muqarabah, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.